Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tebu Ireng Channel, hari ini kami bersilaturahim ke dalamnya Kiai Haji Khairon Sueb yang lebih populer di Surabaya, Cak Khairon. Beliau adalah alumni Tebu Ireng tahun 72 sampai 82, 10 tahun nyantri di pondok pesantren. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ketika di pondok pesantren itu Kiai? Mohon diceritakan ini. Ya. Jadi saya di pesantren tahun 72 itu posisi selesai dari pendidikan Madrasah Ibnu Hidayah. Jadi saya mondok itu sepertinya dilempar gitu aja. Karena saat tahun 72 itu orang mondok, anak mondok itu kelihatannya sangat menurut orang kota Surabaya saat itu mondok itu kiri gitu ya. Pondok kiri gitu. Nggak modern gitu. Nggak modern ya. Sehingga mondok itu saya hampir 6 bulan di sana, tanda kutip nangis terus ya. Nah, sepertinya nggak kerasan itu. Karena orang tua saya mengetahui bahwa tempat saya ini di Bangunsari, salah satu lokalisasi di Surabaya ini kalau nggak langsung dilempar ke sana ini bahaya ini. Bahaya gitu, bisa terpengaruh gitu. Betul gitu ya. Oh, di sini lokalisasi prostitusi dulu ya? Ya, jadi Bangunsari ini memang dari 6 lokalisasi Surabaya. Untuk Bangunsari ini termasuk salah satu lokalisasi terbesar saat itu. Sebelum yang namanya Tambah Asri, Kalakarjo, Molo Seneng, Jarak Doli, ini Bangunsari ya, hampir 90% satu RW ini adalah tempat prostitusi. Prostitusi. Apa keluh kesah ketika nyantri di pondok pesantren di Tebu Ireng ya? Ya, keluh kesahnya sebenarnya orang tua saya nggak begitu mampu untuk mondokkan anaknya, tetapi karena orang tua saya ingin menyelamatkan ya, ini anakku Khairon ini kalau nggak mondok ini bahaya. Gimana Pak Yusuf? Ya tambah ini loh, lalu lalang di rumah. Belakang rumah saya ini prostitusi, depan, samping, depan, semuanya. Bahkan satu RT ini yang hanya rumah tangga itu bisa dihitung dengan jari, mungkin hanya 3-4 rumah aja. Selebihnya semua prostitusi. Jadi lalu lalang di depan rumah ini ya orang-orang yang bikini gitu. Ya. Jadi dengan demikian saya mondok itu dilempar gitu ya. Tetapi 6 bulan kemudian saya mulai kerasan. Karena dulu hiruk pikuknya Surabaya yang penuh dengan kemaksiatan itu, saya langsung dilempar ke tempat sepertinya ada di surga gitu. Iya, di surga. Ya, ketemu orang baik-baik, ketemu kiai. Dan saat itu saya di Tebu Ireng itu bertempat di pesantren Wali Songo Kiai Adlan. Kiai Adlan Ali. Tapi soal sekolah, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, sampai Unhas 3-4 tahun itu saya semuanya studi saya berada di Tebu Ireng semuanya. Di pondok pesantren Tebu Ireng ya. Iya. Betul. Apa yang dipelajari di Pondok Cukir selama nyantri di beliau di Adlan Ali? Kiai Adlan Ali memang salah satu figur yang saya kagumi dari sekian kiai-kiai yang ada di Tebu Ireng, karena beliau memang pimpinan torekot. Sehingga beliau ini kalau jalan nggak pernah, maaf kepalanya itu nggak pernah dulu. Iya dulu aja. Dan beliau ini sangat bersahaja, sangat santun, dengan santun banyak, tapi beliau tetap santun. Dia ya tawaduk lah, itu yang menjadi salah satu hati saya menjadi teringat dan terikat dengan hati beliau itu. Pelajaran ketawaduan itulah yang menjadi kuat, dan orang melihat memang ketawaduan itu mencerminkan kayak Khairon itu di mana-mana. Ya mencoba. Sehingga kalau saya pikir lagi atraktif itu, saya kembali ya telanjur dulu gini kok, kenapa? Sehingga pada saat menghadapi problem itu saya tidak pernah lepas dari doa-doa untuk para guru-guru kami. Ya memang guru-guru yang di Tebu Ireng yang
begitu dekat dengan saya merasa dekat itu satu adalah Ali. Kemudian kalau soal fikihnya, soal hadisnya Yai Samsuri Badawi. Kemudian kalau ketegasan sebagai seorang figur ya Pak Yusuf Hasyim. Ya. Kemudian kalau ngaji yang enak landai kepada santri ya Ishaq. Idolanya Kiai ya, Kiai Adran Ali, terus ya Ishaq, terus ya Yusuf Hasyim dengan punya ciri karakter yang berbeda. Ya, betul. Dan Yai Samsuri Badawi. Samsuri Badawi. Ya. Bisa diceritakan kesan dari para kiai itu yang masih melekat ya, yang pertama kalau ya Adlan Ali memang di samping fakih pandai, tapi dia tawadhu karena beliau juga pimpinan torekot. Kemudian kalau ya Samsuri Badawi, ya menarik karena gaya-gaya Jawa Barat dari gaya Cirebonan. Jadi kalau ngaji itu saya alhamdulillah ngaji Sahih Bukhari itu sempat dua Ramadan, kemudian Sahih Muslim 1 Ramadan. Ngajinya full, satu hari hampir semuanya kecuali jam 12 ke atas. Lalu itu beliau yang menarik adalah bila ada kalimat-kalimat yang sulit, itu dia metingkrang Pak, kaki kan gitu, langsung rokok full. Rokok ya. Rokoknya luar biasa, sambil ngaji full, waduh tuh. Dan ketegasan beliau, kemudian ngajar usul fikih juga luar biasa, gampang dicerna. Kemudian kalau Pak Yaisa, ini yang menarik adalah karena gaya penyampaian kepada santri itu menarik sekali. Jadi beliau ini enak landai cara menerangkan, kemudian tarkibul kalimat itu enak sekali. Ya. Kemudian kalau Pak Yusuf Hasyim, karena beliau banyak di Jakarta, itu yang menarik apabila beliau pas ingin pulang ke Tebuireng, itu ada acara ketokan. Ketokan itu adalah beduk ditabur dulu, sehingga semua yang sekolah keluar semuanya masuk ke masjid. Disitulah Pak Yusuf Hasyim akan cerita selama berapa bulan gitu ada kejadian apa yang menarik itu disampaikan, sehingga di situ saya lihat ketegasan Pak Yusuf Hasyim itu luar biasa. Ya dari situ sebagai seorang figur, jadi dia nggak salah kalau sebagai pimpinan sejati. Sang pejuang sejati. Iya. Berarti ketika pulang dari Jakarta selalu memberikan informasi suasana Jakarta yang aktual gitu. Betul. Yang terkesan dari Yusuf Hasyim apa? Ya itu saya kira beliau sebagai seorang figur pimpinan, memang beliau banyak di Jakarta, sehingga saya lihat komitmen tentang keislaman, komitmen menjaga undang-undang yang disampaikan di forum-forum lembaga MPR maupun DPR tegas begitu ya, sangat faktual ya. Itu saya lihat begitu, sehingga beliau menyampaikan bahwa dalam sidang itu begini, apalagi waktu itu saya masih ingat tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Itu salah satu macanya di itu ya Pak Yusuf Hasyim. Ya. Dan Tebuireng itu harus jadi macan-macan sampai Tebuireng. Ya Kiai, ketika Kiai orang tua Kiai mondokkan ke kan biar tidak ikut arus kan gitu, ikut permainan apa gitu. Tapi setelah pulang dari pesantren itu kan pasti punya tantangan. Apa yang dilakukan setelah pulang dari pesantren dengan melihat lokalisasi yang seperti ini? Betul. Itu Pak Yusuf yang tak ucap bahwa ini yang bagi saya ada kilas balik 180 derajat. Jadi setelah kembalinya saya dari Tebuireng pulang ke rumah, itu menjadi orang baru lagi. Artinya saya tiba-tiba menjadi lengang gitu. Nah ya saya 10 tahun ketemu orang-orang baik, ketemu kiai, ketemu santri yang baik-baik, pulang ke kampung halaman, ke rumah, kembali melihat kemungkaran yang luar biasa. Itulah bisa dibayangkan di rumah itu perjudian. Itu saat itu kan larangan-larangan begitu belum begitu tegas. Jadi namanya lintir itu dari pagi kembali pagi lagi nggak ada. Tukang becak, para preman, kemudian yang samping rumah saya ini dulu termasuk godfather-nya narkotika. Narkotika. Ya, jadi orang dari Sumatera, khususnya Medan itu kalau nongkrongnya di sini nih di tempat. Dan tempat sekarang jadi tempat TPK Kiai ya? TPK pesantren itu insya Allah begitu. Ini dulu maaf ya istrinya Germo, suaminya adalah Centeng,
Kemudian beliau termasuk penyedia narkotik, suntik gitu, pakai suntik ya. Jadi waktu itu rumah saya itu ada lubang itu, setiap hari saya nemukan tempat suntikan itu ada 5. Iya. Dan saat itu kan hukum tentang narkotika belum begitu ketat, sehingga seperti orang jual jajan aja di situ ya. Nah, lebih menarik lagi adalah tantangan silent saya lebih kuat lagi adalah pada saat saya, kalau saya hidup ini seperti ini kan berarti sama dengan hidup saya 10 tahun yang lalu. Satu, saya merasa bahwasannya ini harus ada gerak saya itu. Harus gerak. Saya santri waktu itu diejek lah, santri ya. Tapi saya alhamdulillah, waktu itu ada yang menarik bagi saya pribadi adalah pada saat saya praskripsi untuk mencapai sarjana muda di Unhas, itu judul praskripsi saya adalah tinjauan Islam terhadap prostitusi di Indonesia. Nah, ada 4 hal yang saya simpulkan waktu itu di catatan itu adalah, satu, bahwa bicara tentang prostitusi yang dilokalisasi ada 4 hal. Satu adalah PSK sendiri atau PTS. Yang kedua adalah mucikari atau germo. Kemudian yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Di sini adalah RW dan para premannya. Ini yang disukai di sini. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang dilokalisasi yang merasa ekonominya aman, jual sembako, tukang cuci, kemudian banyak jasa di sini. Itu merasa aman, nggak ada istilah dosa itu hampir nggak ada di sini. Nah, di situ saya menemukan 4 hal ini yang akan saya ambil pertama kali, karena yang punya kuasa di sini bukan lagi wali kota, bukan lagi camat, bukan lagi muspika, tapi RW. Sehingga saya katakan RW di situ sama dengan wali kota kecil di lokalisasi, semua lokalisasi sama. Di sekali itu RW-nya. Ya. Saat itu saya mendekat, dan saat saya mendekat itulah saya diterima. Ya, saya pertama biasa Karang Taruna. Kemudian saya mulai menggagas omongan-omongan kecil itu. Ya, saya tetap disepelekan itu anak pondokan aja. Tapi ya, karena saya merasa harus merendahkan diri saya. Apa itu? Gimana ya? RW saya setiap hari main perempuan. Yang kedua, minum-minuman. Yang ketiga, dia punya geng komunitasnya setiap malam itu. Nah, justru di sini ini bagi saya tantangan, tetapi saya menjadi satu upaya untuk mendekat dan ternyata diterima saya. Nah, saat diterima itulah pada saat Pak RW sebagai pimpinan yang sekali di sini ini, saya katakan, Pak RW, apa kita biarkan teman-teman orang-orang di sini seperti ini? Apa jawab? Oh enggak, Pak Ron, enggak, saya sendiri yo. Ayo mereka kita orang-orang baik semuanya. Wah, aku masih ini, aku kemarin jadi orang api gitu. Dari situ saya temukan mutiara. Oh, berarti semungkarnya beliau ini tetap dia ingin jadi baik. Ya, justru itulah akhirnya ada kalimat pertanyaan, Pak RW, kalau gitu apa upaya kita? Yo, Pak Kor, enak ya, Bang. Saya jawab, ya diadakan Pak, santapan rohani. Oh, cocok rohani. Dulu istilahnya pengajian santapan rohani. Cerita singkatnya, saat itulah ada namanya santapan rohani kita adakan di Gedung Biskup, di mana Gedung Biskup itu tempat yang paling nyaman untuk warga lokalisasi karena belum ada TV, hanya TVRI. Hitam putih, geremeng-geremeng lah gitu. Sehingga tontonan yang indah adalah di Gedung Biskup. Nah, di sana akhirnya diadakan pengajian khusus PSK dan mucikari. Mucikari. Ya. Ada yang bertanya, pertama balik tanya, apa Pak Oron, apa mereka mau datang? Silakan. Datanglah ke Bangunsari pada saat hari Jumat sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Oh, dibuktikan. Banyak berbondong, termasuk teman kita, wartawan yang sudah guide ini, Bapak Mr. Masud Adnan. Oh, Masud Adnan. Ya. Ikut peran juga. Iya. Kaget juga. Mereka berdatangan. Bahkan sampai puncaknya itu kita adakan musabaqah MTQ khusus PSK melibatkan 6 lokalisasi. Jadi ada kontingen dari Bangunsari, ada kontingen dari Kremil, ada kontingen dari Kelakarjo, Ngoroseneng, Jarak, dan Doli. Berdatangan mereka. Dan setiap pengajian, setiap Jumat sore itu berdatangan. Pakaiannya
dia polos saja biasa, pakai celana, pakai apa, yang penting pakai kerudung gitu aja. Wah, kok dari semua penjuru saya tempatkan di balik RW. Ada pertanyaan, loh, Ustaz, kok banyak sekali datang? Oh, karisma Ustaz luar biasa ya. Bukan karisma saya belum tahu strategi saya. Yang mendatangkan mereka itu bukan Pak Khoiron, tapi yang mendatangkan adalah Pak RW saya itu kan. Iya. Jadi artinya Kemis itu Pak RW menugaskan Linmas atau Hansip saat itu atau Humasnya memberikan semacam kartu kepada semua germo-germo. Semua germo-germo itu. Nah, germo sedikit ada ancaman harus mengeluarkan anak buahnya untuk ngaji. Terbukti itu. Terkait masalah itu nggak ikhlas gak ikhlas bukan, yang terkait adalah mereka mau datang. Mau datang, luar biasa gitu ya. Itu. Orang kan juga jadi heran, lah ya Pak Ustadz kok bisa dekat ya RW si gendeng ini. Itu keberkahan dari pondok pesantren Bu ya. Keberkahan para guru khusus. Kalau nggak ada pesantren sulit itu. Sulit ya. Katanya Kiai Ma'ruf Amin itu saya seperti ini karena barokahnya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari gitu. Masya Allah. Saya melihat lokalisasi di Bangunsari ini Kiai adalah yang ditempati Kiai adalah lokalisasi yang pertama kali yang mulai ditutup Kiai ya. Setelah itu Merambak Kremil, Meroseneng dan hampir yang terakhir Doli gitu. Itu yang bisa seperti ini nih gimana awalnya itu, apa hanya sendiri, apa ada alumni yang lain atau ada peran-peran itu? Jadi inilah kelebihan Tebu Ireng barangkali. Bukan barangkali, saya yakin Tebu Ireng. Karena 6 lokalisasi Surabaya ini hampir semuanya ustadz yang kebetulan rumahnya dekat lokalisasi ambil jarak. Ya ambil jarak semuanya. Tapi Pak Khoiron alumni Tebu Ireng justru baliknya. Dia menyatu. Ini barangkali yang kelebihan santri dan khususnya Tebu Ireng. Dan Tebu ini orangnya kendel. Ilmu gak seberapa barangkali saya. Iya. Kendel Pak, iya. Kendel ya. Nah karena saya lihat di beberapa tempat itu teman-teman saya Indo ngeluh, apa mau dawapong RW gendeng, RW ini balon, maaf ya, RW ini ngombe. Masa mendekat, jangan gitu. Justru yang ini garapan kita. Bahkan istri saya dulu juga sama dari pesantren juga, yang juga pesantren yang sangat apa ya, pesantren ya artinya lugu sekali ya. Saya katakan justru ini adalah lahan kita. Ya, lahan lain sudah banyak ditempati. Orang dakwah di masjid bagus, di musola bagus, di pesantren bagus, di madrasah bagus, di manapun bagus. Tapi yang seperti ini jarang karena ini garapan kita. Ya memang istri saya awalnya cemburu melihat cewek cantik. Nah itu Pak Dok, jika saya justru menghadapi yang seperti ini, tantangan jasa semakin maju. Apalagi kalau lihat Tebu Ireng ceritanya dulu juga pesantren yang diawali dengan suasana pabrik gula, di situ juga banyak prostitusi dulunya. Sehingga sedikit-sedikit Tebu Ireng juga menjadi besar karena menghadapi tantangan yang besar. Nanti itu kalau ingin jadi besar, ya kita harus siap menghadapi tantangan yang besar itu aja. Nah, sehingga dengan demikian pengajian itu nggak pernah libur. Nah, untuk waktu itu saya juga ada teman juga satu alumni Tebu Ireng, sekarang sudah menjadi doktor, namanya Dr. Ahmad Sunarto. Rupanya beliau kiai dalam soal administrasi dan sebagainya, juga penceramah juga. Sehingga kami ada penguatan dari sisi sebagai seorang dai dengan Ustadz Dr. Ahmad Sunarto, alumni juga Tebu Ireng, dan kebetulan dulu satu kamar di Yedelan. Ya ini yang sehingga dengan pengajian-pengajian yang terus-menerus tanpa berhenti kecuali Ramadan, nah itu rumah-rumahnya nggak tahu signifikan turun tuh. Nah yang anak-anak kecil, anak cucu, anak tanda kutip, anak tanda kutip adalah bisa jadi anaknya para PSK yang diberikan kepada germonya ngaji di sini. Ya karena di situ masjid, sini masjid, mungkin dia kalau tanya administrasi sungkan, larinya ke sini. Saya kan orangnya biasa gitu aja, sehingga banyak yang kecil. Saya berkeyakinan bahwa dengan anak-anaknya tanda kutip atau cucunya yang kecil di sini ada kesadaran. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya para mucikari itu lambat laun ngaji di sini.
1, 2, 3 dan sebagainya. Akhirnya lama-lama Pak, itu diturunkan pelangnya itu. Kalau di sini namanya wisma. Wisma itu adalah tempat prostitusi rumah itu. Turun. Kan bisa dilihat dengan turunnya tutupnya satu rumah itu minimal 10 orang langsung hilang sudah. Karena kalau prostitusi kan nggak akan bisa hilang di dunia ini kan ya. Tapi justru adanya mucikari ini adalah tempat yang indah, tempat yang empuk untuk para prostitusi untuk bernaung di bawahnya. Nah, itulah akhirnya dari tahun ke tahun turunnya signifikan sekali. Sehingga dari situ tahun 2010 ada surat edaran dari gubernur. Di mana waktu Pak Dekarwo ya. Pak Dekarwo. Kilas ceritanya adalah satu ketika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Yai Abdul Somad Bukhari ya, memberikan ceramah itu di depan Muspida tingkat 1 Jawa Timur. Saya masih hafal karena sering kami ulang-ulang dan saya sering dengar. Itu dikatakan bahwa kita bersyukur punya Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo ini karena bisa mengakses semua pembangunan. Tapi ingat katanya, bahwasanya Jawa Timur ini dikenal banyak pesantrennya, banyak madrasahnya, banyak kiainya, banyak habaibnya. Ternyata yang sudah masuk di catatan kami bahwasanya Jawa Timur juga paling banyak lokalisasi prostitusinya. Sehingga mulai hangat suasana. Untuk itu, nah mulai ada ancaman. Kalau sampai Gubernur Jawa Timur, semua muspida tidak berusaha untuk mengurangi, menutup atau mengurangi, maka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Wah, itu yang menjadi ketar-ketir orang Provinsi Jawa Timur, sehingga timbul namanya surat edaran penutupan lokalisasi se-Jawa Timur. Ada 47 titik lokalisasi besar di Jawa Timur, dari ujung Banyuwangi sampai Ngawi. Nah, sehingga dengan demikian untuk itu 2011 itu bagaikan kertas macan ompong aja, nggak ada yang berani ke sini. Orang mau masuk lokalisasi mikir, pejabat juga mikir, ulama juga mikir. Tapi dilalah, saya terdengar. Untuk Surabaya mengapa sulit? Oh di sana ada, ya maaf, tokohnya yang sudah dekat dengan lokalisasi, dekat dengan prostitusi. Berdatanganlah dari Muspida dari Jawa Timur, dari Kesra, Biro Kesra dan Dinas Sosial, demikian juga tingkat 2 dari Bu Wali, dalam ini khususnya Dinas Sosial, untuk kunjung ke sini untuk katakan diskusi. Ya, sampai akhirnya diskusi puncaknya Wali Kota siap menutup persis tanggal 21 Desember 2012. Yang pertama kali, betul. Sudah 10 tahun itu. Betul. 10 tahun sudah ditutup pertama kali di tempatnya kayak Khairon Su'eb. Iya. Ya sahabat Santri TBI Channel, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bahwa keberkahan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa di tengah-tengah lokalisasi, di tengah-tengah lokasi ketika beliau nyantri dan ketika pulang. Dan 2012 lokalisasi pertama kali di Surabaya ditutup adalah di Bangun Sari, dan beliaulah adalah aktor semua penutupan lokalisasi yang ada di Surabaya, termasuk di Doli. Mungkin ada wejangan terhadap alumni dan Santri Tepireng. Ya, untuk teman-teman alumni Tepireng adalah bahwa betul kata Pak Ucup bahwa alun pesantren di samping mencari ilmu juga mencari keberkahan. Kalau enggak bisa. Kalau hanya ilmu terlalu banyak saingan, terlalu banyak yang vulgar. Tapi kalau keberkahan hanya ada di pesantren. Untuk itu jadi santri harus siap, maju terus pantang mundur dari segala sektor lah. Jadi ada yang bidang dakwah, ceramah, pengajian seperti saya, tapi ada juga mungkin figur yang banyak ke dunia politik, ada juga yang dunia bisnis. Dan mungkin benar, maju terus. Itu yang penting. Karena apa? Kita akan merebut berkah. Berkah tidak datang sendiri, tapi berkah setelah kita jalani, kita yakin keberkahan semakin datang dan datang. Amin, amin. Tambah lagi Pak Yusuf, keberkahan salah satunya adalah karena saya dulu
ada di Yadelan. Yadelan waktu itu sebelum meninggal tercatat adalah seorang kiai yang lebih dari 35 kali haji. Masya Allah. Dan saya keturutan 10 kali lebih. 10 kali. Berarti masih kurang 25. Ya meskipun saya nggak saja ke sana ya. Artinya Insya Allah. kalau lebih dari 1 sampai lebih dari 10 kan berarti Keberkahan. Kalau umroh nggak terhitung. Nggak terhitung juga. Iya. Sahabat Tebu Ireng Channel, alhamdulillah tadi bisa menjadi hikmah diskusi kita. Yang terpenting adalah santri Tebu Ireng, satu yang harus membangun silaturahim yang kuat, jalin ukhuwah, menebar keberkahan. Itu saja dari kami. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.